Di episode kali ini saya akan membahas tentang wacana atau rencana pemerintah Nusa Tenggara Timur yang hendak membangun jalur kereta api di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan rencananya pemerintah akan membangun jalur kereta api dari Kupang menuju ke Atambua Belu tembus hingga Timor Leste. Jalur kereta api itu akan lewat di sekitar sini nih. Lewat di sekitar sini nih. Kita berbicara tentang transportasi kereta api. Tentunya di wilayah Jawa itu sudah tidak asing lagi. Nah, itu berbanding terbalik dengan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Sebagian besar tidak pernah merasakan yang namanya gimana nikmatnya naiki kereta api tersebut, termasuk saya sendiri. Sebagian besar lagi hanya melihat wujud kereta api itu di TV, di gambar, dan lain sebagainya. Tidak pernah menyaksikannya langsung. Nah, saya pernah melihat kereta api secara langsung di wilayah Jawa, tapi tidak pernah yang namanya menikmati indahnya naik kereta api. Nah, teman-teman, pertanyaannya, kenapa baru sekarang pemerintah mewacanakan untuk membangun jalur kereta api di wilayah Nusa Tenggara Timur? Padahal menurut sejarah yang saya baca, kereta api ini sudah hadir di Indonesia semenjak 7 Juni 1864. Tentunya kita semua tahu bahwa untuk membangun sebuah jalur transportasi, apalagi seperti kereta api, itu membutuhkan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh daerah tersebut. Pertanyaannya, kenapa baru sekarang pemerintah memikirkan itu? Bisa jadi karena NTT mungkin sudah menjadi provinsi yang layak untuk mendapatkan penambahan akses transportasi. Karena kita lihat beberapa tahun terakhir ini pembangunan infrastruktur di wilayah Nusa Tenggara Timur itu sangat masif sekali. Kita lihat juga di segi pariwisata. Tentunya itu sangat berkembang pesat sekali beberapa tahun terakhir ini. 10 tahun terakhir ini perkembangan wisata Nusa Tenggara Timur itu makin dikenal di mancanegara. Artinya NTT sangat layak sekali untuk dibangunkan jalur transportasi lainnya, yaitu kereta api. Kita tahu betul bahwa untuk membangun jalur transportasi baru di daerah yang belum pernah dijangkaui seperti NTT ini, misalnya jalur transportasi kereta api ini, saya yakin pasti membutuhkan biaya yang sangat besar sekali. Nah, pertanyaannya, apakah layak NTT mendapatkan akses jalur transportasi baru? Ya, menurut pengalaman saya sebagai orang NTT, sangat layak dan sangat tepat pemerintah mengambil keputusan untuk membangun jalur kereta api di Nusa Tenggara Timur. Kenapa? Yang pertama adalah kita lihat lagi ke akses yang bisa menghubungkan kedua negara. NTT menjadi salah satu provinsi yang perbatasan langsung dengan negara lain, yaitu Timor Leste. Nah, penting sekali adalah ketika pemerintah membangun jalur transportasi lain di NTT, itu akan menaikkan standar ekonomi masyarakat di sini. Saya membayangkan betul bahwa kalau jalur kereta api ini benar-benar dibuka, itu akan mendapatkan keuntungan yang besar sekali dan membawa dampak yang positif buat masyarakat Nusa Tenggara Timur. Bayangkan kalau ketika sudah diresmikan dan masyarakat boleh diizinkan untuk menggunakan jasa tersebut, karena kita orang entertainment. Bayangin kalau suatu kendaraan baru, nah ketika ada di kampungmu dan itu kamu
bisa menggunakannya itu wow. Dan juga saya yakin bahwa dengan adanya jalur kereta api di sini itu pariwisatanya akan terbuka banyak. Pariwisata di sini ini akan terbuka banyak sekali. Nah, di sisi lain keuntungan berikutnya kita lihat dari calon investor. Nah, biasanya kalau menurut saya nih, orang ini menurut kaum awam seperti saya ini, orang mau berinvestasi ke suatu tempat itu melihat juga aksesnya. Nah, apakah akses di situ sudah layak atau belum? Nah, salah satu persyaratan untuk orang berinvestasi ya akses. Nah, dengan adanya jalur kereta api bisa-bisa membuka peluang baru untuk para investor itu mau menanam modal di Nusa Tenggara Timur. Keuntungan yang berikutnya otomatis kita berbicara tentang lapangan pekerjaan. Transportasi seperti kereta api ini membutuhkan banyak tenaga kerja. Nah, itu akan membuat banyak anak-anak muda di NTT ini bisa mendapatkan pekerjaan. Itu menurut pendapat pribadi saya. Kalau teman-teman yang punya pemahaman yang lebih, teman-teman yang sudah pernah merasakan adanya transportasi di daerah kalian seperti kereta api, tulis di komentar untuk melengkapi pembahasan saya ini. Membangun jalur transportasi kereta api itu membutuhkan biayanya yang tidak main-main, teman-teman. Pasti ya puluhan sampai ratusan triliun. Saya tidak tahu karena saya belum pernah melihat proyek itu dibangun, jadi perkiraan saya saja pasti membutuhkan banyak biaya dan perencanaan yang matang untuk membangun itu. Pertanyaannya adalah apakah pemerintah tidak rugi membangun di NTT? Well, kalau kita melihat 20 tahun yang lalu membangun jalur transportasi kereta api di Nusa Tenggara Timur dipikir-pikir dulu ya. Tapi kalau kita lihat sekarang, saya yakin apa yang diambil atau langkah yang diambil oleh pemerintah sekarang itu sudah tepat. Pembangunan yang dibangun oleh pemerintah di wilayah Nusa Tenggara Timur ini ke depannya itu akan saling berhubungan, sehingga jalur transportasi kereta api itu sangat-sangat dibutuhkan. Dan juga mau dibilang untung atau ruginya pemerintah membangun jalur transportasi, kita kembali lagi ke awal-awal bagaimana pemerintah merintis membangun bandara, pelabuhan, dan terminal. Pasti banyak kata-kata miring atau pertanyaan-pertanyaan miring. Pemerintah yakin apakah pemerintah tidak rugi? Nah, ingat lagi membangun jalur transportasi itu, kalau kita terus hitung-hitungan, otomatis daerah itu terus akan menjadi daerah yang tertinggal. Karena daerah yang tertinggal itu adalah daerah yang terisolir, daerah yang tidak mendapatkan akses, daerah yang tidak ada akses transportasi, sehingga dunia luar itu tidak tahu. Nah, NTT dan tempat lain itu layak untuk mendapatkan pembangunan transportasi yang lebih layak. Karena apa? Ini Indonesia. Masyarakat NTT juga pengen merasakan gimana rasanya hidup seperti masyarakat di Jawa, masyarakat di Jakarta, yang apa-apa semuanya serba cepat. Saya yakin teman-teman di provinsi lain di Indonesia Timur pengen juga merasakan hal yang sama, seperti punya transportasi kereta api. Nah, masalah untung atau rugi itu saya yakin dan percaya bahwa pemerintahan kita itu sangat pintar sekali memperhitungkan semuanya itu. Jadi tugas kita sebagai masyarakat, kita harus mensupport. Apa yang baik itu kita harus support. Apa yang bisa membuat saudara-saudara kita itu hidupnya jauh lebih baik, kita harus support. Jangan kita menjadi egois.
kita berbicara tentang biaya yang besar, tidak terlepas dari yang namanya tantangan yang dihadapi pada saat pembangunan jalur transportasi kereta api. Tantangan yang paling besar dihadapi di sini di Nusa Tenggara Timur ini adalah yang pertama lokasi. Sumpah, lokasi itu sangat ekstrim sekali di sini. Pasti dibutuhkan ekstra kerja keras supaya bisa terwujud mimpi pemerintah tersebut, karena lokasi itu sangat ekstrim sekali. Terus tantangan yang kedua adalah dari masyarakat Nusa Tenggara Timur sendiri, karena dengan hadirnya transportasi jalur cepat seperti kereta api, otomatis banyak masyarakat akan memilih untuk menggunakan jasa transportasi kereta api dibandingkan bis atau kendaraan lainnya. Nah, efeknya adalah pasti akan mendapat ketidaksetujuan atau perlawanan dari para pelaku-pelaku usaha yang sudah merintis usaha mereka bertahun-tahun, seperti membangun travel. Pemerintah akan mendapatkan tantangan dari situ. Nah, tantangan yang berikutnya adalah biaya. Tentunya biaya juga tidak main-main, pasti puluhan sampai ratusan triliun yang akan dikelontarkan oleh pemerintah. Berhubung jarak dari Kupang sampai di Belu ini saja hampir 400 km kalau nggak salah, kira-kira 300-an lebih kilometer. Manfaat saya membahas video ini untuk saya dan teman-teman ya supaya kita tahu bahwa di NTT, percaya atau tidak, suatu saat akan mempunyai jalur kereta api, dan manfaatnya adalah supaya teman-teman bisa mendukung dalam doa, mensupport supaya mimpi atau wacana pemerintah ini yang awalnya menjadi ide disulap menjadi suatu mimpi nyata, sehingga bisa dirasakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur, dan itu membawa dampak yang besar sekali buat kami di sini, karena saya akan merasakan betul bahwa jalur kereta api itu akan lewat di sekitar sini nih, karena ya kita bisa lihat, karena di sini tanahnya rata, bisa jadi jalur kereta api itu bisa jadi lewat di tempat yang saya duduk ini, tapi nanti rumah di sana digusur semua. Ya itu kembali lagi ke pemerintah sih, bisa jadi di area-area sekitar sini, bisa jadi itu hanya sebuah dugaan saya saja. Nah teman-teman, pertanyaan yang saya tutup untuk di episode ini yaitu kapan dimulai pembangunan jalur kereta api di Nusa Tenggara Timur. Oke, kembali lagi, ini sebuah wacana pemerintah, entah kapan diwujudkannya, dibangunkannya kita belum tahu, tapi kita doakan supaya masyarakat Nusa Tenggara Timur memiliki jalur kereta api pertama di Nusa Tenggara Timur yang beroperasi dari Kupang tembus ke Belus hingga ke Timor Leste. Doakan supaya ini bisa terjadi dan bisa membawa dampak yang positif buat masyarakat Nusa Tenggara Timur. Saya membayangkan bahwa Labuan Bajo sudah maju. Sekarang giliran dari Kupang sampai di perbatasan maju. Sedikit lagi di kabupaten-kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur ini akan maju, dan saya yakin NTT sedang dalam masa keemasan yang sangat luar biasa sekali. Sepertinya NTT menjadi anak emasnya pemerintah sekarang. Nggak tahu juga, tapi mari kita dukung pemerintah supaya pemerintah mewujudkan mimpi baik ini. Oke, itu saja dari saya. Jangan lupa jaga kesehatan kalian. Jangan lupa
apa ya, jangan lupa tetap senyum, jangan lupa istirahat banyak, karena kalian adalah orang-orang yang diharapkan oleh banyak orang. So banyak orang yang menaruh harapan buat kalian, jadi wajib untuk kalian jaga kesehatan kalian, karena kalian adalah orang-orang baik yang siap menolong banyak orang. Oke, itu saja. Peace.